Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penggunaan alat ukur. Alat ukur yang akan kita pelajari yaitu dial indikator dan silinder bore gauge. Dial indikator adalah alat untuk mengukur keolengan, ketirusan dari suatu komponen. Oke, bagian-bagian dari dial indikator yang pertama pasti ada skala. Nah, di sini skalanya ada dua yang ditunjukkan oleh jarum besar. Skala yang mengelilingi dari bodi dial ini bernilai 0,01 mili. Jadi setiap satu strip atau satu garis yang ditunjukkan oleh jarum besar itu nanti akan bernilai 0,01 mm. Nah, perputarannya jumlahnya nanti ada 100 strip atau 1 mili. Jadi setiap perputaran satu kali putaran penuh dari 0 kembali ke 0, nanti jarum pendek di sini sebagai penghitung putaran. Jadi nanti di sini ada 1, 2, 3, misalnya ada 5 strip, berarti nanti ada 5 putaran, atau satu stripnya di jarum pendek itu bernilai 1 mm. Yang jarum besar itu bernilai 0,01, jumlahnya ada 100 strip. Kemudian yang jarum pendek ini setiap stripnya adalah 1 mili sebagai penghitung putaran. Kemudian ada stem ini yang digunakan untuk klem ke alat ukur yang lain atau bisa menggunakan magnetic stand. Nah, ada spindle-nya, ini yang pergerakan naik turun. Jadi dial indikator dari pergerakan naik turun akan dirubah menjadi gerakan putaran yang bisa menunjukkan skalanya berapa. Kemudian ada outer ring. Nah, outer ring ini menjadi satu dengan skala yang ada ditunjukkan oleh jarum panjang, sehingga di sini outer ring fungsinya nanti untuk setting 0. Jadi ketika outer ring diputar bisa menunjukkan ke setting angka 0 lurus dengan jarum panjang atau jarum besar. Oke, tadi saya katakan setiap satu strip yang ada ditunjukkan oleh jarum besar itu bernilai 0,01 mili. Sementara satu strip yang ditunjukkan oleh jarum kecil itu menunjukkan jumlah putaran atau 1 mili. Sehingga kalau seperti ini, kalau awalnya disetting di 0 semua, jarum pendek di 0, jarum panjang di 0, kemudian digunakan untuk mengukur, sudah ada perputaran, ternyata jarum pendek berhenti di 3 lebih. Kemudian jarum panjang menunjuk ke strip ke 6. Berarti hasil pengukuran kalau seperti ini adalah 3 dari sini 3 mili, di sini ada 6 strip, berarti 0,06. Berarti hasilnya adalah 3,06 mm. Seperti itu cara membaca dial indikator atau dial gauge. Oke, sekarang sedikit tes. Berapa hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh gambar pertama? Silahkan ditulis. Baik, hasilnya adalah kita lihat jarum pendeknya itu menunjuk ke 1 lebih, berarti 1, di sini menunjukkan strip yang ke 6 di jarum besar, berarti 0,06. Hasilnya berarti 1,06 mm. Baik, untuk gambar yang kedua, berapa hasil pengukuran yang ditunjukkan? Oke, kita lihat jarum pendeknya ke 0 lebih.
kurang dari 1 berarti 0, kita lihat jarum panjangnya itu berhenti di strip ketiga setelah 40 berarti 40 0,43 hasilnya adalah 0,43 mm. Itu cara membaca dial indikator. Nah, penggunaan dial indikator itu bisa digunakan untuk mengukur misalnya run out. Rumus run out itu penyimpangan total jarum dial indikator. Jadi misalnya tadi saya setting di 0 di sini. Dimaksud penyimpangan total misalnya tadi bergerak ke kiri, misalnya kiri berarti ke sini nih, di sini di strip kelima. Berarti dihitung 0,05 dan bergerak ke kanan sebanyak 6 strip, misalnya ke kanan ke sini 6 strip. Berarti totalnya berapa? Oh, ada 11 strip dari garis kelima sebelum 0 sampai garis ke-6 setelah 0. Itu dinamakan run out total. Tapi kalau saya diminta untuk kebengkokan, ini bengkok nggak sih batang ini? Contoh run out itu nanti di mana? Misalnya saya mau mengukur dari flywheel, berapa sih run out dari flywheel sekelilingnya, kita tempel, kita hitung penyimpangan totalnya berapa ke kanan dan kiri di jumlah. Tapi kalau kebengkokan, misalnya poros ini kita putar, bengkok enggak poros ini, kita ukur. Rumusnya adalah setengah kali run out, berarti setengah dari penyimpangan total jarum dial indikator. Oke, caranya misalnya penggunaan dial, tempatkan dial indikator di tengah-tengah crankshaft. Sebagai informasi, dial indikator ini biasanya satu paket penggunaannya nanti dengan menggunakan magnetic stand atau stand magnet, baik yang fleksibel maupun yang rigid. Kemudian set 0 dial indikator. Cara set 0-nya tadi mana? Diputar outer ringnya. Jadi outer ring itu sama dengan muter skala untuk ditempatkan dengan jarum panjang dengan skala 0. Kemudian putar crankshaft satu putaran, pelan-pelan muternya. Sambil diamati, baca penyimpangan dial indikator, penyimpangan ke kanan setelah 0 berapa, penyimpangan ke kiri sebelum 0 berapa. Nah, itu kita bisa gunakan sebagai dasar. Run out-nya berarti totalnya, kalau kebengkokan berarti setengahnya dari total. Baik, itu tadi dial indikator. Sekarang kita akan masuk ke silinder Burgik. Silinder Burgik ini adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur diameter dalam. Jadi diameter dalam untuk lebih presisi itu bisa menggunakan silinder Burgik. Komponen-komponen dari silinder Burgik yang pertama ada masih menggunakan dial gauge. Nah, ada hubungannya tadi, dial gauge digunakan untuk silinder Burgik dari satu paket. Kemudian yang utama ada replacement rod, batang yang bisa dipilih ukurannya. Replacement rod ini ukuran standarnya itu setiap kelipatan 5 mm. Misalnya yang terkecil saya punya 50, berarti nanti ada 50, 55, 56, 60, 65, 70 seperti itu. Nah, karena di sini kelipatan 5, ketika kita ngukur kan tidak semuanya kelipatan 5 atau 0. Harus ada misalnya 41, 42, 43 atau 51, 52, 53. Bagaimana? Ada namanya replacement washer atau cincin sini. Cincinnya fungsinya untuk menambah panjang dari 0,05, 0,5, 1, 2, 3, 4. Nah, itu sebagai penambah panjang. Kemudian agar ketika dipasang ini tidak jatuh, itu ada namanya replacement rod securing thread atau baut penguncinya. Kemudian yang pergerakan dari
bore gauge itu ditentukan dengan measuring point. Jadi measuring point itu bisa keluar masuk yang akan nanti mempengaruhi pergerakan dari dial gauge. Jadi ada mekanisme di sini pergerakan keluar masuk yang akan dirubah gerakannya menjadi gerakan putaran. Kemudian ada grip itu untuk pegangan, dan dial gauge scoring position untuk mengamankan agar dial gauge tidak jatuh atau tidak bergeser. Di sini ada penguncinya juga. Oke, kita lihat bore gauge satu persatu. Ini yang dinamakan replacement rod. Kemudian yang cincin itu adalah replacement washer. Kemudian kalau kita mengukur diameter yang lebih besar dari 100 bagaimana? Ternyata ini misalnya maksimal cuma 100 saja. Kita menggunakan extension atau penambah panjang. Extension sendiri standarnya adalah 50 mili. Jadi misalnya contoh, saya mau mengukur diameter silinder ukurannya 115, padahal replacement rodnya nggak ada yang 115, adanya cuma sampai mentok 100. Sehingga kalau saya tanpa menggunakan extension nggak bisa, berarti saya harus menggunakan extension. Extension ini panjangnya tadi adalah 50, berarti saya harus nambah ini 50 karena saya butuh 115, berarti sisanya berapa? 65. Berarti saya ngambil yang 65. Misalnya ini 65 nih. Jadi saya pasangkan di sini. Ini panjangnya menjadi 115 seperti itu. Washer tadi 0,05, 1, 2, 3, 4. Oke. Bagaimana sekarang cara mengukur diameter dalam silinder? Nanti diameter dalam itu hasil yang didapat itu harus bisa disimpulkan keovalannya berapa, ketirusannya berapa. Yang dimaksud oval itu berarti tidak bulat, berarti sisinya adalah sisi X dan sisi Y, atau sisi 1 dan sisi 2, dibandingkan mana yang besar dikurangin yang kecil, itu namanya keovalan. Kalau misalnya contoh yang disebut bulat, berarti sisi 1 ya harus misalnya 10 mili, sisi 2 juga harus 10 mili. Kalau misalnya sisi 1 10 mili, sisi 2 adalah 10,5, oh berarti dinamakan tidak bulat, dinamakan oval. Kalau ketirusan bagaimana? Kalau ketirusan antara sisi atas, sisi tengah, kemudian sisi bawah itu harus sama. Berarti dalam satu sisi ini, sisi 2 ini misalnya A, B, C itu ukurannya harus sama. Misalnya ketemunya di sisi A 10, sisi B 10, sisi C 10 mili. Oh berarti di sini dikatakan lurus. Tapi kalau sisi A misalnya 10, kemudian sisi B 10, tapi sisi C di sini ternyata 10,5. Oh berarti ini ada mengalami ketirusan seperti itu. Itu namanya keovalan dan ketirusan. Nah, untuk bisa menentukan itu kita harus mencari dulu nih berapa diameter aktualnya. Ini contoh-contoh penggunaan silinder bore gauge untuk mengukur diameter dalam silinder inner atau silinder block misalnya, atau untuk mengukur diameter dari pin piston. Wah ini diameternya berapa nih, apakah sudah aus atau belum, standarnya kita bisa ukur. Atau untuk mengukur cap crankshaft, berapa diameter saat ini, apakah sudah tergerus, setelah olinya terlalu besar atau enggak, nanti bisa menggunakan silinder bore gauge. Oke, tadi keovalan sisi X dikurangi sisi Y atau sisi 1 dikurangi sisi 2. Kalau ketirusan dalam satu sisi dicari 3 titik, tengah, atas, bawah, harus sama. Kalau tidak sama berarti dia tirus. Oke, kita sekarang masuk ke bagaimana penggunaan dari silinder bore gauge.
nanti ada dua cara yang akan saya jelaskan. Yang pertama, prosedur pertama yang kita gunakan. Jadi sebelum kita menggunakan silinder bore gauge, alat atau komponen yang lain harus kita persiapkan. Yang pertama adalah jangka sorong atau vernier caliper. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui ukuran kasar. Karena kita tidak tahu, nggak bisa menerka-nerka diameter bor atau silinder ini saat ini berapa nih, harus kita ukur dulu kasarnya. Kenapa dikatakan kasar? Karena ukuran jangka sorong itu angka ketelitiannya masih besar, 0,05 misalnya. Kemudian juga yang tercover yang bisa dimasukkan oleh jangka sorong itu terbatas, nggak bisa sampai ke dalam-dalam, sehingga dikatakan ukuran kasar yang atas saja, tapi yang dalamannya belum tahu. Selain jangka sorong, kita harus punya mikrometer luar atau offset mikrometer. Di sini digunakan untuk kalibrasi atau mengukur panjang dari bore gauge juga bisa. Selain mikrometer, ada juga mikrometer standnya. Ini satu paket nih, mikrometer stand. Oke, caranya yang pertama, prosedur pertama pengukuran silinder bore gauge. Ukurlah blok silinder dengan jangka sorong. Yang tadi saya katakan, ukuran kasarnya berapa nih? Prosedur pengukuran pertama, ukurlah blok silinder dengan jangka sorong. Jadi ukuran kasarnya berapa kita ukur di sini. Misalnya saya mengukur menggunakan jangka sorong, ketemunya adalah 75,40 mm. Jadi kita harus tulis dulu nih, ukuran kasarnya 75,40 mm. Setelah ketemu ukuran kasar, saya harus setting. Setelah ketemu ukuran jangka sorong, saya ketahui 75,40, saya harus melakukan setting bore gauge. Berarti saya harus memilih panjang dari replacement rod plus replacement washer yang ukurannya harus lebih besar dari hasil pengukuran jangka sorong. Jadi harus lebih besar ya, poin utamanya. Kalau tadi ketemunya 75,40, harus kita naikkan, kita bulatkan tadi lebih besar, berarti 76. Nah, karena tadi di sini kelipatan 5, yang bisa kita pilih berapa? Kalau 70 kan masih kurang panjang nih, kurang 6 mili, berarti harus 75. Kalau 75 berarti kurang 1 mili. Nah, untuk mensiasati kurang 1 mili berarti harus kita pilih juga, kita tambahkan replacement washer yang 1 mili. Berarti penambahannya replacement rod 75, replacement washernya 1 mili, totalnya menjadi 76 mm. Jadi kita pasangkan nih di sini nih, replacement rodnya 75, replacement washernya 1 mili, kita kunci, sudah menjadi ukuran 76 mm. Setelah kita pasangkan, kita harus memasukkan, sebelum kita setting 0, kita harus memasukkan bore gauge-nya dulu ya. Memasukkan dial gauge-nya. Setelah kita pasang, kita memasukkan dial gauge. Jadi dial gauge memasukkan ke alat itu nanti kita mau menggunakan jarum pendeknya harus kita setting 0 dulu, jarum panjangnya kita setting 0, kemudian kita masukkan perlahan ke dalam bore gauge sampai jarum panjang menunjukkan ke 0, jarum pendek menunjukkan ke 1. Kenapa harus ke 1? Itu adalah antisipasi agar alat ini tidak masuk terlalu dalam. Kemudian kita kunci dial gauge-nya di sini di bore gauge. Setelah kita setting seperti itu, kita set mikrometer luar pada setelah kita pasang dial gauge, kita set mikrometer luar pada angka yang sudah kita bulatkan tadi. Kalau jangka sorong ketemunya 75,40, tadi angka pembulatannya menjadi 76. Jadi di sini
mikrometer kita setting di 76,00. Pastinya sebelum kita setting mikrometer kita juga harus kalibrasi dulu. Di video sebelumnya kita sudah jelaskan bagaimana cara mengkalibrasi mikrometer, silahkan dipelajari video sebelumnya. Jadi kita setting di 76,00. Selanjutnya setelah kita setting seperti itu, kita kalibrasi atau setting 0 bore gauge. Caranya adalah dengan memasukkan bore gauge ke mikrometer. Jadi bore gauge dimasukkan ke mikrometer nih, yang tadi kita udah setting di 76. Tempatkan replacement rod di antara anvil dan spindle. Set dial gauge 0. Jadi ketika di sini sudah lurus, bore gauge sudah lurus, di sini di setting 0. Jadi kita pastikan di sini garis atau skala 0 di dial gauge-nya itu lurus dengan jarum panjang. Kita bisa memutar dial gauge-nya. Setting 0, contoh setting 0. Ketika kita masukkan bore gauge ke mikrometer, awalnya jarum panjang menunjuk di 90. Awalnya seperti itu. Kita harus memutar dialnya agar angka 0-nya ini lurus dengan jarum. Ini kita bisa putar di situ. Nah, itu sudah dilakukan kalibrasi. Setelah dilakukan kalibrasi, kita sudah menganggap alat ini sudah siap untuk digunakan untuk mengukur diameter dalam. Kemudian kita ambil alatnya, kita masukkan silinder bore gauge ke dalam silinder. Nah, measuring point itu nanti yang akan bergerak nih. Pergerakannya adalah ke kanan dan ke kiri. Jadi seperti ini, ke kanan dan ke kiri nih. Replacement rodnya diam, replacement washernya kita gerakkan sampai posisinya, posisi dari bore gauge adalah tegak lurus. Goyangkan tangki bore gauge ke kanan dan kiri sehingga diperoleh posisi tegak lurus. Posisi tegak lurus itu bagaimana sih? Posisi dimana ketika jarum panjang bergerak searah jarum jam, kemudian ketika kita gerakkan terus, dia mulai untuk membalik lagi berlawanan jarum jam. Jadi ketika kita masukkan kan bergerak searah jarum jam, kita teruskan pergerakan ke kanan atau ke kiri, kemudian dia membalik berlawanan. Nah, titik dia mau membalik itu adalah titik dia tegak lurus. Posisi tegak lurus ditandai dengan penyimpangan jarum dial gauge maksimal. Contoh, ketemunya ada dua syarat atau dua kriteria. Cara membacanya, apabila penyimpangan jarum ke arah kanan atau melebihi 0, ini ke arah kanan atau melebihi 0, hasilnya itu harus dikurangkan. Rumusnya ini adalah angka pembulatan dikurangkan dengan angka penyimpangan. Angka pembulatan tadi 76, penyimpangannya 5 strip. 5 strip berarti 0,05, berarti hasilnya adalah 75,95 mm. Apabila kriteria yang kedua, penyimpangan jarum ke arah kiri atau sebelum mencapai 0, diameternya itu harus ditambahkan. Jadi rumusnya angka penyimpangan ditambahkan, saya ulangi, angka pembulatan ditambahkan angka penyimpangan. Angka pembulatannya 76, angka penyimpangannya 0,05, karena bergerak ke kiri itu ditambahkan, hasilnya adalah 76,05 mm. Itu cara pertama yang kita gunakan.
Sekarang kita masuk ke prosedur pengukuran untuk cara yang kedua. Langkah-langkahnya: pertama, ukur blok silinder dengan menggunakan jangka sorong untuk mengetahui ukuran kasar. Jadi langkahnya masih sama dengan cara pertama ya. Misalnya diketahui hasil pengukuran 75,40 mili. Langkah kedua, kita harus memilih replacement rod yang panjangnya itu harus lebih besar dari angka pengukuran. Kalau tadi ketemunya 75,40, berarti harus kita naikkan menjadi 76. Kalau misalnya ketemunya 111,40, berarti nanti harus disetting di 112. Begitu seterusnya, harus dinaikkan atau dibulatkan ke atas. Karena di sini 75, berarti saya pilih yang 75, pengukuran 76, berarti saya pilih yang 75 plus 1 mili washernya. Kalau misalnya kok 111 mm, berarti bagaimana? Kita tadi harus ingat, harus menggunakan extension 50 mili biar menjadi 112, masih kurang 50 ditambah 100 ditambah dengan 60 sudah menjadi 110, ditambah dengan 2 menggunakan washer. Jadi extension 50, replacement washer, replacement rodnya 60, replacement washernya 2, totalnya menjadi 112. Itu kalau ukurannya lebih dari 100, dimana replacement rod tidak bisa mengcover. Setelah itu kita pasang replacement rod, replacement washer pada burgek. Setelah replacement rod, replacement washer terpasang, kembali lagi ke yang 75 tadi, yang 75 plus 1. Kemudian kita pasangkan dial gauge-nya lagi. Dial gauge dipasangkan, syaratnya jarum pendek harus menunjuk angka 1, jarum panjang menunjuk angka 0. Kemudian kita setting 0. Nah, perbedaannya di sini, setting 0-nya tanpa menggunakan micrometer. Jadi di setting 0 duluan. Jarum panjangnya itu langsung di setting 0 dulu. Jadi diputer dial gauge-nya agar jarum panjang di sini lurus dengan angka 0. Perbedaannya ada di sini. Langkah selanjutnya, kalau yang langkah pertama itu ditentukan dulu mikrometernya di angka pembulatan, kalau di langkah kedua itu malah diukur, tidak ditentukan. Jadi di sini diukur nih, panjangnya dial gauge, panjangnya bore gauge dari replacement rod ke measuring point ini berapa, ini diukur. Ukur panjang replacement rod dengan mikrometer luar, usahakan jarum dial gauge tidak bergerak. Jadi ketika anvil dan spindle ini menyentuh, ini hanya menyentuh sedikit, yang tanpa menyebabkan dial gauge-nya bergerak melewatin satu, hanya nyentuh saja. Nah, misalnya ditemukan 76,20. Nah, ini panjangnya kita baca nih, setelah di sini kok hampir menyentuh, ditandain dengan pergerakan sedikit, kita kunci, kita baca hasilnya di sini. Sekali lagi saya katakan, kalau yang cara pertama disetting dulu di 76,00, baru disetting 0, dikalibrasi. Kalau yang ini dikalibrasi dulu, baru diukur panjangnya. Setelah ketemu dibaca, oh hasilnya misalnya 76,20, berarti alat ini sudah siap digunakan. Angka ini harus dicatat nih, angka panjang total dari replacement rod sampai ke measuring point harus dicatat 76,20. Ketika kita gunakan masih sama, masukkan replacement rod, bore gauge ke dalam silinder, goyangkan kanan kiri, diperoleh posisi tegak lurus dari yang pergerakan searah jarum jam sampai mau balik ke berlawanan jarum jam, itu tegak lurus, ditandain dengan penyimpangan jarum dial gauge maksimal. Nah,
Cara kedua ini, cara membacanya cukup dikurangkan. Jadi panjang yang tadi kita temukan, yang kita ukur dengan mikrometer, kita kurangkan dengan angka penyimpangan. Contoh, tadi angka penyimpangan yang ketemu ada di titik ke 12. Nolnya ada di sini ya, 12 berarti 0,12. Berarti hasilnya berapa? Angka panjang yang di mikrometer tadi adalah 76,20 dikurangkan dengan 0,12 mili, sehingga hasilnya adalah 76,08. Jadi itu perbedaan. Rekan-rekan bisa menggunakan cara pertama atau cara kedua, silahkan dipilih sesuai dengan mana yang dirasa lebih mudah. Demikian, terima kasih.